Mas Wisnu sudah siap? Sudah. Sudah siap masuk ke kegiatan perkuliahan semua? Sudah. Oke, pertama-tama Ibu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, terakhir kemarin ketemu Ibu di semester lalu ya. Iya. Gimana? Ketemu Ibu lagi senang nggak? Senang. Oke, syukurlah Ibu juga senang banget bisa ketemu teman-teman semua di hari ini, dan juga Ibu harap pertemuan kita nanti ke depannya bisa berjalan dengan lancar tanpa ada suatu gangguan apapun. Jadi pada semester kali ini Ibu diamanai untuk membawa mata kuliah komunikasi perkantoran di sini. Gitu. Kemudian alangkah baiknya kita mulai perkuliahan hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Ibu Islam. Oke. Nah, jadi teman-teman, karena maaf ya, nanti Ibu jam 10:30 ada rapat, jadi kita belandangin ya hari ini belajarnya. Nanti di akhir, aduh sedih apa senang ini? Senang. Senang ya Mas Wisnu. Ceplosan sedikit, yaudah nggak apa-apa. Tapi ya karena ini masih pertemuan awal, jadi santai-santai aja di sini. Mata pelajaran Ibu, tujuan pembelajarannya harus dibaca. Ibu berharap mahasiswa setelah kita belajar ini mampu yang pertama memahami konsep dasar komunikasi, menjelaskan unsur-unsur komunikasi, mengidentifikasi ruang lingkup komunikasi perkantoran, dan mengidentifikasi hambatan komunikasi, seperti itu. Langsung saja, di sini ada dua pengertian komunikasi. Sebenarnya kalau kita pikirkan, setiap hari kita komunikasi, benar nggak? Iya. Betul. Tapi ternyata setelah kita masuk ke ranah pendidikan, komunikasi itu juga ada ilmunya ya teman-teman. Supaya bisa masuk ke ranah profesional dan dijalankan sesuai dengan etika yang ada. Jadi di sini pengertiannya yakni proses penyampaian pesan dari pengirim ke penerima yang tujuannya yakni untuk mencapai pemahaman bersama, di mana prosesnya itu dapat dilakukan secara verbal dan juga non-verbal. Nah, karena kita ini ranahnya di perkantoran, maka kita perlu sebutkan di mana komunikasi perkantoran adalah komunikasi yang terjadi di dalam lingkungan kerja atau organisasi yang kaitannya adalah aktivitas kerja, tugas, dan juga hubungan profesional. Sampai sini sudah ada gambarannya kan ya? Kita mau membahas apa? Nah, menindaklanjuti dua poin penting ini, Ibu mau tanya dulu. Kalau menurut Mas Mbak, yang mana yang termasuk komunikasi verbal dan yang mana yang non-verbal, serta mengapa? Ada yang mau menjawab atau Ibu cap-cip aja? Ada pulpen ajaib di sini. Tuh, waktu habis. Ayo dijawab. Mas Wisnu, menurut Mas Wisnu, yang verbal dulu coba siap. Yang gambar B. Yang gambar B itu verbal. Kenapa Mas? Karena kita komunikasi secara langsung dengan orang. Jadi antara dua insan. Dua insan. Secara langsung. Oh ya, tapi sebelum Mas Wisnu saklek sama jawabannya, ini Ibu beritahu dulu bahwa ini adalah kontak mata. Ya, kontak mata. Nah, jadi jawabannya apakah masih sama? Ada yang setuju sama Mas Wisnu? Oh, kalau itu tidak. Oh ya, mau dirubah jawabannya? Ya. Apa? Jauh sepertinya. Gambar B merupakan komunikasi Non-verbal. non-verbal. Sekarang Mbak Prenda, alasannya apa Mas Wisnu bilang itu komunikasi non-verbal? Dikarenakan pada gambar B kan melalui kontak mata ya. Jadi komunikasi nonverbal itu adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, jadi seperti bahasa tubuh ataupun ekspresi seperti itu. Mas Wisnu, Mbak Prenda, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita. Siap.
Padahal ibu belum jelaskan, tapi udah tahu semua. Ini udah belajar sebelum kuliah kah? Sudah. Keren banget gitu. Jadi betul sekali ya teman-teman. Komunikasi verbal itu komunikasi yang bisa dilakukan melalui tulisan atau lisan, tapi non verbal khususnya yang sering kita tahu bahwa itu menggunakan bahasa tubuh seperti itu. Nah, kemudian kita masuk kepada unsur komunikasi. Di sini ada yang pertama, komunikator atau pengirim pesan. Tidak mungkin sebuah informasi itu datang secara tiba-tiba. Pasti ada ide atau gagasan dari seseorang seperti itu. Kemudian pesan atau informasi apa sih yang mau disampaikan, dan itu tujuannya apa, kemudian bagaimana caranya menyampaikannya, itu bisa dilakukan melalui media atau saluran komunikasinya. Sekarang ibu mau tanya Mbak Umi, kemarin melakukan komunikasi dan menggunakan media apa? Melalui WhatsApp sih. Melalui WhatsApp ya? Berarti itu sudah menjadi keseharian kita, terus itu. Oke, terima kasih Mbak Umi. Kemudian ada komunikan atau penerima pesan. Ya, kita bukan sedang bermonolog ya, kita tidak ngomong sendiri, makanya ada penerima pesan. Kemudian yang kita harapkan dari sebuah komunikasi itu apa sih? Yakni feedback atau timbal balik. Ya, tidak harus ngomong, tapi kita harapannya adalah pemahaman kita dan pemahaman orang yang kita beri informasi itu sama, selaras. Seperti itu. Kemudian ada noise atau gangguan-gangguan komunikasi, di mana dalam prosesnya itu bisa menghambat sebuah informasi itu sampai kepada komunikan. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Udah semua? Udah nggak apa pupeng? Udah pinter banget mahasiswanya ibu. Mantap. Nah, sekarang proses komunikasi itu sendiri. Udah seringkah? Udah pernahkah lihat skema ini? Oh, belum pernah ya Mas Wisnu. Kalau yang lain ada yang sudah pernah? Belum dong ya, kan ini memang baru masuk materinya. Oke, jadi di sini pertama proses komunikasi itu dari sender. Sender itu artinya apa sih teman-teman? Pengirim, benar banget. Kemudian di encoding. Nah, ini bahasanya yakni penyandian. Jadi sender ini punya ide, punya gagasan. Kemudian bagaimana sebuah gagasan itu dibentuk menjadi kata-kata atau tulisan seperti itu. Kemudian channel atau media seperti yang tadi ada di unsur komunikasi itu adalah bagaimana seorang pengirim itu akan menyampaikan informasinya. Dan decoding adalah bagaimana penafsiran penerima pesan terhadap pesan yang dikirim oleh pengirim pesan. Seperti itu. Dan berakhir kepada penerimaan pesan tersebut oleh seorang receiver. Nah, di sini ada noise atau gangguan yang bisa masuk ke dalam salah satu prosesnya. Di situ. Kalau misalkan contohnya tadi Mbak Umi bilang berkomunikasi lewat media WhatsApp. Contoh gangguannya mungkin apa? Sinyal. Betul banget Mas Yogi. Terima kasih. Pasti sinyal ya, seperti itu. Nah, kemudian harapannya dari proses komunikasi ini yakni adanya timbal balik atau feedback yang kemudian bisa dikatakan bahwa proses komunikasi itu sudah berjalan sebagaimana semestinya. Seperti itu. Masuk kepada prinsip komunikasi, ada 3. Boleh minta tolong Amanda fokus dulu ya. Namanya disimpan dulu. Apa mau ganti ibu di sini? Nggak apa-apa. Oke, yang pertama jelas dan bisa dimengerti. Seperti itu. Pastinya komunikasi yang jelas. Jangan bilang asbun, jangan ngomong apa adanya. Yang penting ngomong, tapi ngomong yang penting saja. Seperti itu. Kemudian tepat sasaran. Kira-kira tepat gak sih seorang karyawan bilang ke divisi logistik untuk benerin wifi? Yang seharusnya disasar siapa? Teknisi kan? Iya, jadi seperti itu contohnya tepat sasaran. Kita berbicara, kita menyampaikan pesan ya seharusnya kepada orang yang memang berkepentingan di situ, seperti itu. Kemudian konsisten dan berempati. Ngomong jangan berubah-ubah.
bicara jangan berubah-ubah ya Mas Basar gitu, supaya penerima pesan tidak bingung. Kemudian jangan menekan orang, jangan seperti itu, karena setiap perkataan itu harus dibersamai dengan empati. Sampai sini Ibu kasih jeda dulu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah bisa dipahami gambarannya? Sudah. Masya Allah. Karena sudah pintar semua, kita kuis. Kuis. Ya benar kuis. Jadi ini Ibu udah menyiapkan, ya inilah lihat aja, gitu ya. Ibu jelaskan rulesnya sambil Ibu bagi. Jadi nanti Ibu kasih soal di situ, kemudian nanti teman-teman menjawab benar atau salah. Teman-teman menjawab benar atau salah, tapi dengan mata tertutup ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak boleh melihat teman apa maksudnya setelah membaca soal, nggak boleh lihat jawaban teman lain. Nah nanti untuk orang dengan poin yang paling sedikit Ibu kasih hadiah, oke? Ibu catat, oke? Poin sedikit. Tapi Ibu ini Mas, tapi Ibu ini buat nyatet ya. Oke. Yang pertama 15 detik. Seorang karyawan menerima pesan melalui chat, segera selesaikan laporan ini. Dia menafsirkan segera sebagai hari ini, sementara atasannya menganggap segera berarti dalam 1 jam. Kasus ini termasuk hambatan komunikasi yang disebabkan oleh faktor bahasa. 1, 2, 3. Oke, Ibu catat ya. Cukup? Jawabannya adalah benar. Emang iya. Soal yang kedua, kita telah mempelajari sebanyak 7 unsur komunikasi. 1, 2, 3. Oke. Jawabannya adalah salah. 6 ya, teman-teman tadi. Soal yang ketiga. Pegawai meminta bagian logistik untuk memeriksa kerusakan komputer pada salah satu meja unit mereka. Hal ini sudah menggambarkan terpenuhinya prinsip komunikasi tepat sasaran. Ini udah dibahas sih sebelumnya ya. Yuk, 1, 2, 3. Jawabannya adalah salah. Salah. Bapak Ibu catat ya, kalian gak boleh ngeles-ngeles loh ya. Foto nih di sini. Soal yang keempat, seorang pimpinan menyampaikan instruksi dengan jelas menggunakan media tepat, namun ia berbicara dengan nada tinggi sehingga bawahan merasa tertekan dan tidak fokus. Jika pesan tetap dipahami, maka komunikasi tersebut tetap dapat dikatakan efektif. Ingat prinsip komunikasi tadi ya. 1, 2, 3. Oke, tetap dikatakan efektif ya. Jawabannya salah. Oke, soal yang terakhir. Seorang staf tidak memberikan respon saat menerima instruksi karena merasa sudah memahami tugasnya. Dalam konteks komunikasi, hal ini tidak menjadi masalah selama pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Apakah ini salah atau benar? 1, 2, 3. Wih, kali ini baru pertama kali ini serempak ya jawabannya. Jawabannya adalah salah. Oke, teman-teman, terima kasih, tepuk tangan dulu semuanya. Ya, jadi di sini ada 3 nama. Selanjutnya, untuk pertemuan besok kita kan mau membahas etika komunikasi, kemudian lanjut kepada praktik simulasi. Sebelum itu untuk materinya, kan biasanya Ibu kirimkan di WA, tapi besok Ibu minta, karena ini nanti waktunya kosong ya, Ibu minta teman-teman cari materi dengan sumber yang kredibel tentunya, minimal Sinta 2. Kemudian besok kita bahas dan 3 orang yang ada di sini akan mempresentasikannya. Tapi Ibu nggak akan kasih tahu ini siapa. Oke, disimpan ya jawabannya. Seperti itu teman-teman. Nanti Ibu bagi link drive. PJ-nya siapa ini? Mbak Umi ya? Oke, nanti saya kirim ya Mbak linknya. Nanti seperti itu. Kemudian untuk kesimpulan perkuliahan hari ini, yakni tentunya komunikasi adalah hal yang sangat penting.
apalagi di dunia perkantoran ya, kita harus mengerti pembagian kerja, informasi antar unit, dan apapun yang memudahkan operasional perusahaan ataupun sebuah organisasi itu berjalan dengan baik. Dan kita juga tadi udah membahas unsur komunikasi, ada berapa tadi? Ada 6. Kemudian kita juga sudah membahas proses komunikasi dan juga kita membahas prinsip efektivitas komunikasi. Ada berapa? Ada 3, bener banget mirong kabeh. Oke, siap. Jadi mungkin itu dulu yang bisa Ibu sampaikan ya. Apabila ada kurangnya, Ibu mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.